Selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A-nya Business.id yang hari ini tentunya akan ditemani oleh Pak Budi Isman di hari Rabu 28 Desember 2022. Oke, kita kembali lagi ya di Business Q&A yang sudah di penghujung tahun nih. Business Q&A kali ini sebagai penutup ya dari Business Q&A sebelumnya di bulan Desember juga terakhir di tahun 2022. Jadi kita akan kembali bertemu di Business Q&A di tahun 2023. Oke, gimana nih kabar teman-teman Business Planners hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya. Sebelum memulai, saya mau tanya dulu, suara saya sudah terdengar dengan jelas atau masih kurang jelas nih teman-teman. Jadi teman-teman boleh bantu jawab di kolom komentar ya. Oke, kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang malam ini tentunya ditemani oleh Pak Budi. Teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar sambil kita tunggu Pak Budi. Jadi kita absen terlebih dahulu nih teman-teman yang malam hari ini hadir dari mana aja. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa business planners nih yang baru follow business.id dan belum kenal lebih jauh seperti apa nih business.id dan punya program seperti apa saja. Kita kenalan dulu ya. Oke, Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman, yang mana cukup satu kali investasi dan pembayaran dan materinya bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman yang mau belajar untuk membangun bisnisnya, membangun fundamental, membangun customer service, atau mempelajari fundamental coaching skills, bisa banget ikut belajar di business.id ya teman-teman. Jadi untuk downloadnya juga gampang, kita sediakan untuk Android bisa teman-teman download di Play Store. Kalau teman-teman yang punya iOS bisa langsung download di App Store. Atau teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan gratis, pembelajaran gratis atau free session atau free eventnya business.id nih. Untuk pembelajaran secara gratis, kita menyediakan Business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Diingat ya teman-teman, Business Q&A di hari Senin bersama Pak Bas, di hari Rabu bersama Pak Budi Isman. Atau teman-teman bisa ikut kegiatan Business Forum nih di setiap hari Sabtu. Untuk kali ini, untuk minggu ini ya teman-teman, Business Forum kita liburkan terlebih dahulu ya, karena bertemu dengan tahun baru. Jadi teman-teman kita liburkan sementara dan kita akan kembali lagi di tanggal 14 Januari. Jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan Business Forum bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id ya, pada menu daftar Business Forum. Oke, yuk teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita sambil tunggu Pak Budinya nih bergabung. Nah, ada satu lagi nih spesial teman-teman, yang itu pembelajaran secara gratis nih. Teman-teman yang mau cek kesehatan bisnisnya bisa ikut di special sessionnya business.id nih, yang akan diselenggarakan pada Kamis 29 Desember 2022 pukul 7.30 sampai jam 9 malam. Untuk acaranya gratis ya teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, free session. Jadi teman-teman yang mau cek kesehatan bisnisnya bisa langsung ikut di special session ini. Special session ini akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Teman-teman dari segala kategori, dari segala bidang, dari segala tingkat boleh banget untuk bergabung di special sessionnya Pak Budi Isman ini, yang spesial besok kita adakan di jam 19.30 malam. Untuk pendaftarannya gampang banget teman-teman, bisa langsung klik link bio Instagramnya business.id pada menu cek kesehatan bisnis Anda. Teman-teman bisa langsung klik dan menyertakan nama juga email saat mengirimkan pesannya ke CS WhatsApp kami, karena setelahnya kami akan bantu nih kirimkan invitation-nya lewat email. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Jadi yang udah semangat banget mau cek kesehatan bisnisnya bisa langsung ya daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id. Dan gak ketinggalan, bagi business planners yang ingin belajar lebih lanjut, lebih detail untuk membangun fundamental bisnis, bisa mengikuti workshop SBM Advance nih yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Workshop tersebut akan diselenggarakan pada 16 dan 17 Januari. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id ya, pada menu daftar workshop SBM Advance, atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram. Untuk slot pesertanya terbatas, kita adakan special early bird ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut early bird ya, karena ada banyak bonus, ada
banyak gratisan nih dari bisnis.id untuk teman-teman yang daftar sebelum tanggal 31 Desember. Oke, kita udah di jam 7.45. Sepertinya Pak Budi sudah bergabung. Oke, sebentar ya teman-teman, kita undang Pak Budinya. Oke, mungkin Pak Budi boleh dikirimkan undangan bergabung, Pak. Oke, yuk teman-teman yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin ya. Malam Pak Budi. Oke, yuk teman-teman business planners yang belum drop, saya cek juga ya teman-teman dari mana aja nih. Ada Kak Akbar dari Kendari. Oke, mantap. Halo, selamat malam Pak Budi. Malam. Malam Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi nih? Sehat. Mudah-mudahan semua businessplanners yang ada ya, di mana aja, sehat-sehat juga semuanya. Wah, ada banyak yang masuk nih kayaknya. Iya, sudah banyak yang bergabung hari ini. Gimana Pak, minggu ini nih, dia sampai hari Rabu hari ini? Gimana kegiatan belakangan nih? Jalan terus. Kemarin juga baru dari Surabaya malam, sebelumnya di Padang, sebelumnya di Jogja, gitu ya. Tidur ya sejam 2 jam aja sehari. Malam begadang juga ikut ini nonton bola jam 3 pagi. Tetap semangat ya Pak, tapi ya Pak menemani teman-teman nih walaupun malamnya belum cukup tidurnya, tapi Pak Budi pastinya tetap semangat nih ketemu teman-teman business planners buat sharing-sharing di malam hari ini di Business Q&A. Oke, kita cek-cek dulu ya Pak dari mana aja nih. Betul. Iya. Oke. Ada dari Jogja nih, dari Serang, dari Bandung, dari Bekasi. Oke. Pak, ada tanya nih Pak, kapan ada jadwal nih di Makassar? Iya, nanti kita coba tahun depan kayaknya kita keliling lagi nih kayak dulu. Oke, sip, mantap. Ditungguin ya Pak nanti info-info lebih lanjutnya kita tunggu. Oke, karena sudah banyak yang bergabung. Iya. Ya, mau dimulai? Boleh kita mulai ya? Oke, selamat malam Business Planners. Malam ini Business Q&A bersama Pak Budi. Kita akan bahas topik menarik nih, yaitu persiapkan eksekusi strategi 2023. Setelah kemarin kita bahas strateginya, kita kali ini akan bahas persiapan eksekusinya. Jadi teman-teman yuk disiapkan bukunya, disiapkan pertanyaannya, kita sambil dengerin sharing pembuka terlebih dahulu sama Pak Budi Isman. Teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan tentunya boleh banget untuk menanyakan di box Q&A, langsung di drop pertanyaannya di box Q&A, atau teman-teman yang mempunyai pertanyaan di luar topik malam hari ini, boleh banget langsung di drop tanpa malu ya. Jadi teman-teman yang ngerasa malamnya hari ini pertanyaan yang nggak cocok, tetap boleh ditanyakan ya, tenang aja, Pak Budi akan dengan senang hati nih membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, kita terlebih dahulu dengerin nih sharing topik pembuka dari topik malam hari ini. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Raisa, terima kasih tentunya. Ini adalah cara rutin kita dengan bisnis.id ya, bisnis Q&A hari Rabu bersama saya. Tentunya kita usahakan sebelum tanya jawabnya kita berikan topik dulu ya, pembahasan kita supaya teman-teman bisa mungkin ada menjadi pemantik atau triggernya mungkin pertanyaan-pertanyaannya nanti. Sekaligus juga kalau teman-teman sudah ada pertanyaan yang sudah pengen banget ditanya, silakan nanti bisa juga ditulis itu di di icon pertanyaan itu nanti, atau di chatnya juga boleh, kita usahakan ya. Oke, jadi kita malam ini saya coba sharing soal persiapan untuk eksekusi dari rencana bisnis kita. Nah, karena kemarin kan ada topik yang sudah kita bahas ya, mengenai bagaimana membuat rencana bisnis kita ya untuk tahun depannya gitu ya. Nah, tadi kalau kita sudah punya ya rencana bisnisnya, nah dari situ tentunya teman-teman mulai memikirkan, kalau saya sudah punya rencana bisnis, bagaimana nih caranya saya
bisa mengeksekusinya dengan baik ya. Karena ujung-ujungnya rencana hanya tinggal rencana, kalau tidak bisa kita eksekusi dengan baik gitu ya. Nah, oleh karena itu malam ini kita akan coba diskusikan apa saja sih mungkin yang teman-teman perlu perhatikan ya. Malam Berry, apa kabar? Berry juga ya hadir ya malam ini, oke? Nah, yang pertama tentunya harapan kami tentunya di Business.id, teman-teman ini minimal punya rencana gitu ya, punya rencana. Walaupun mungkin saja tidak semuanya kita punya rencana yang komplit atau sangat details ya. Tapi sayang sekali kalau kita misalnya punya bisnis ya, nah tapi kita tidak punya rencana untuk menjalankannya itu seperti apa ya. Jadi akibatnya nantinya tentunya kita bisa saja hasil dari rencana itu kita juga tidak tahu apakah baik atau buruknya karena tidak ada ukurannya, pembandingnya. Tapi juga biasanya sih kalau kita nggak punya rencana itu akhirnya kita hanya mengandalkan sehari-hari gitu ya. Apa yang kita lakukan sehari-hari itulah yang mungkin rencana kita. Nah, oleh karena itu malam ini kita bahas sedikit ya soal bagaimana sih caranya kalau kita sudah punya rencana itu kita mengeksekusi. Ya. Nah, pertama sekali ya logikanya ya kalau kita di dalam merencanakan bisnis dan mengeksekusi bisnis ya berdasarkan pengalaman saya ini gitu ya selama ini maupun pengalaman saya melihat teman-teman yang lain yang lebih sukses ya yang sukses menjalankan bisnisnya. Nah, maka rencana itu bisa dieksekusi dengan baik kalau satu, jadi syaratnya ya. Nah, satu itu adalah kita mengkomunikasikan rencana itu kepada timnya kita. Nah, jadi itu syaratnya satu ya. Jadi, karena biasanya yang terlibat dalam membuat perencanaan itu kan tidak semua tim kita. Mungkin hanya ya kalau bisnisnya kecil misalnya mungkin hanya pemilik bisnisnya saja yang bikinnya gitu ya atau mungkin hanya beberapa orang tim intinya yang membuatnya gitu ya. Nah, kalau kita tidak komunikasikan rencana itu dengan baik kepada timnya kita, maka bisa-bisa tadi itu bisa salah komunikasi, bisa tidak tepat, bisa mereka tidak paham sebetulnya targetnya apa, arahnya mau kemana. Ya. Jadi rencana itu ya pertama harus dikomunikasikan kepada tim kita. Ya. Nah, jadi saya sudah melihat ya dan pengalaman pribadi juga selama ini kalau saya tidak mengkomunikasikan dengan baik, maka banyak sekali akhirnya rencana itu tidak tereksekusi dengan baik dan alasan mereka adalah mereka sendiri nggak jelas sebetulnya maunya kita apa ya. Nah, jadi kalau kita misalnya maunya kita mau jalannya ke kiri bukan ke kanan ya sampaikan itu ke tim ya. Jangan biarkan tim itu mengira-ngira, berasumsi, mencoba menjadi apa namanya ya yang pembaca pemikiran orang gitu ya kan nggak mungkin ya. Jadi dia coba-coba baca pemikiran kita maunya arahnya kemana. Jadi itu syarat pertama sih, simpel aja. Nah, cara mengkomunikasikan bagaimana? Ya, kan itu ya. Nah, tentunya minimal ya targetnya kita mau kemana ya, terutama untuk yang tahun depan ya, yang kita cerita dulu ya, tahun 2023 gitu ya, karena ini kan sudah akhir tahun ya. Maka apa sih target kita untuk tahun depan? Kan itu dulu ya. Jadi kalaupun target Anda nggak banyak-banyak, minimal misalnya target apa sih? Target omset Anda, target sales Anda, target profit Anda misalnya. Atau target misalnya jumlah cabang yang ingin dicapai. Atau target jumlah customer yang harus kita dapatkan. Ya. Apapun itu, ya, target-target yang
inti gitu ya, yang intinya itu wajib kita sampaikan. Nah, memang ini ada sedikit dilema biasanya, ya kalau kami dulu misalnya di perusahaan-perusahaan saya yang lama gitu ya, atau di perusahaan-perusahaan yang saya bantu itu, kadang-kadang mereka nggak mau memberikan target profitnya gitu ya, karena takut ketahuan gitu, rahasia gitu ya. Jadi sehingga ya udah kalau memang nggak mau ya, akhirnya ya udah minimal misalnya target omsetnya berapa gitu ya, target customer yang harus mereka dapatkan berapa, atau target cabang yang misalnya harus dibuka berapa, atau target misalnya apapun lah itu ya. Jadi yang inti itu. Jadi target-target yang mudah dicerna oleh tim ya, dan penting untuk kita nanti monitor dan evaluasi, itu perlu kita sampaikan dengan jelas gitu ya. Jadi target dulu nih. Jadi misalnya tahun depan omset kita harus mencapai 24 M setahun. Berarti setiap bulannya misalnya 1 M. Nah, jadi pecahannya berapa nih? Jadi kalau setahun misalnya 24 M misalnya, nah, setiap bulan misalnya 1 M. Nah, itu target kita nih. Nah, termasuk berarti Januari nanti kita mulai dengan target 1 M misalnya. Oke, itu satu. Ya. Lalu yang kedua, ya, tentunya kita juga harus menjelaskan, komunikasikan ya, caranya. Nah, cara mencapai omset itu bagaimana. Jadi banyak sekali yang saya temui gitu ya. Teman-teman ini punya target sih. Kalau ditanya, punya target nggak? Kalau punya, Pak. Ini berapa? Misalnya 24 M. Tahu nggak timnya targetnya? Tahu, Pak. Oke. Jadi udah. Tahu nih. Lalu tahu nggak timnya caranya bagaimana untuk mencapai target tuh? Ya terserah mereka, Pak. Kan mereka saya sudah bayar untuk mencapai target itu. Terserah mereka. Oke. Nah, kan itu repot juga kan. Nggak bisa terserah mereka kan itu. Target 24 M, terserah mereka. Nah, gimana? Kalau merampok dia timnya gimana? Nodong, ngerampok biasanya ya kan. Nggak mungkin dong. Nah, jadi selain dari target itu, kita harus komunikasikan juga how to-nya. Bagaimana caranya kita mencapai target itu. Dari mana target itu dapatnya. Ya. Jadi misalnya, katakanlah kita ingin mencapai misalnya tadi itu 24 M setahun. Jadi misalnya kita bagi rata lah, walaupun sebetulnya tidak boleh bagi rata ya, kan disesuaikan ya. Seperti bisnis fashion misalnya, itu kan nggak bisa apa namanya, nggak bisa rata karena misalnya pada saat apa namanya ya, pada saat misalnya bulan puasa atau lebaran mungkin lebih tinggi daripada hari-hari biasanya gitu ya. Oke. Dari Oktobriadi sekali bahas sektor jasa ya. Ya sama sebetulnya prinsip dasarnya ya, contohnya ya. Jadi misalnya contohnya apa sih ya, target omsetnya gitu ya. Omset jasanya itu berapa gitu ya. Ya, omsetnya itu kan berapa, volume yang mau diantar itu berapa, ya. Jumlah truknya berapa misalnya ya. Sama, ya. Prinsip dasarnya sama. Jadi walaupun contoh yang saya berikan itu misalnya dari salah satu kategori, tetapi ambil caranya kita itu. Ya. Nah, kemudian tentunya how to-nya itu, caranya kita mencapai itu bagaimana? Tadi itu misalnya target kita 24 M nih. Nah, cara kita mencapai 24 M itu dari mana gitu ya. Nah, setiap bulannya 1 M. Jadi misalnya, katakanlah pertama ya, kita mencapai itu dengan cara misalnya ya tadi itu membuka cabang baru ya, setiap bulan 1 misalnya ya. Nah, berarti ada target nih cabang baru. Atau contoh lain nih, ya, kan banyak beda-beda nih ya. Contoh lain misalnya kemarin kita punya customer misalnya misalnya 1.000 gitu ya. Maka tahun depan untuk mencapai misalnya ya 1 M sebulan atau 24 M 2 M sorry ya. Itu benar ya. 2 M maksudnya 24 itu 2 M sebulan ya. Sorry ya tadi itu salah saya. Oke. Jadi misalnya 2 M itu berarti
kita lihat nih, oh tahun lalu itu setiap customer itu ternyata belinya itu 500.000 ya rata-rata gitu ya. Nah, jadi kalau memang rata-rata 500.000, berarti 2M itu kita bagi 500.000, kira-kira berapa jumlah customer baru misalnya kita harus dapatkan setiap bulannya supaya mendapatkan misalnya katakanlah 1M-nya, sedangkan 1M-nya yang lain itu dengan cara mempertahankan customer lama. Jadi misalnya tadi itu ya, cara mendapatkan 2M sebulan bagaimana? 1M-nya dapat dari customer baru, 1M lagi mempertahankan customer lama. Nah, itu harus ada targetnya kan gitu. Nah, jadi untuk bisa seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi target-target itu harus clear disampaikan ke tim. Ya. Caranya bagaimana untuk mendapatkan targetnya tadi, entah itu revenue-nya, entah itu omsetnya, ya. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya. Nah, kemudian tentunya siapa yang bertanggung jawab? Ya, itu penting juga kan itu ya. Jadi setiap target-target inti itu sebaiknya ada yang bertanggung jawab, walaupun tentunya secara keseluruhan rencana bisnis itu adalah tanggung jawab pemimpin tertingginya. Apakah itu ownernya, apakah itu pemiliknya, apakah itu direkturnya, apakah itu CEO-nya, siapapun pemimpin tertinggi tentunya dia yang bertanggung jawab nih. Tapi di setiap target itu pasti ada, kan nggak mungkin kita kerja sendiri nih. Nah, berarti kita membagi-bagi nih targetnya. Nah, dibagi-bagilah targetnya itu supaya pencapaian tadi itu targetnya itu tentunya sudah terbagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu ya. Nah, sehingga pada saat nantinya dikumpulkan setiap bulan, harapan kita target yang 2M sebulan itu misalnya itu bisa tercapai gitu ya. Jadi tadi pertama apa sih, komunikasikan rencana bisnis Anda ke semua tim ya. Nah, apa saja itu ya seperti targetnya dan segala macamnya itu. Nah, kemudian jelaskan juga rencananya itu untuk mencapai target itu bagaimana caranya. Apakah membuka cabang baru, menambah customer lama baru, mempertahankan customer lama, mengeluarkan produk baru misalnya. Nah, itu dijelaskan ya kepada timnya kita ya. Nah, kalau itu sudah ya, tadi yang ketiga adalah tahu siapa yang bertanggung jawab untuk setiap target-target yang kita berikan itu. Supaya nantinya setiap minggu, setiap bulan gitu ya, kita pada saat kita monitor dan evaluasi, kita sudah tahu siapa yang harusnya kita tanyakan soal tanggung jawab dari keberhasilan dari target-target yang kita eksekusi tersebut gitu ya. Nah, yang keempat ya, sebaiknya kalau jadi tadi itu rencananya sudah ada, targetnya sudah jelas, dikomunikasikan, caranya bagaimana atau strateginya bagaimana mencapai itu, kita jelaskan juga. Sudah jelas juga siapa yang bertanggung jawab terhadap target-target tersebut. Nah, kemudian tentunya baru setelah itu, ya, kita berharap mereka mengeksekusi. Nah, tapi ingat bahwa kalau tadi itu, ya, rencana sudah ada. Tapi kalau tidak dieksekusi dengan baik, nggak akan ada hasilnya. Rencana ada, akan dieksekusi, tapi yang mengeksekusi orangnya tidak tepat juga tidak baik. Jadi kalau kita sudah tahu tadi itu ada targetnya, ada ya, tadi itu indikator-indikatornya tadi itu, dan kemudian siapa yang bertanggung jawab. Nah, tentunya kita juga harus melihat timnya kita ini paham dan mampu nggak mengeksekusinya. Ya. Seharusnya, ya, kalau tidak, berarti kita harus mendidik dia. Kita harus memberikan support ke mereka. Mungkin kita harus mentor ya, ke mereka dan segala macamnya. Ya. Lalu yang kelima, ada proses yang namanya monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi kita monitor, ya, eksekusi dari tim kita tadi itu, kita evaluasi, kita berikan feedback kepada mereka. Nah, kemudian tentunya kita berharap ya
dari feedback ya, masukan-masukan ya, kita bisa memperbaiki kalau misalnya target-target itu belum tercapai sesuai dengan rencananya kita. Jadi setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan itu jangan pernah berhenti kita mengevaluasi dan monitornya. Ya, jangan ditunggu sudah terlanjur lama tidak tercapai targetnya, baru setelah itu kita evaluasi, kita monitor, lalu kita marah-marah gitu ya. Jadi intinya bagi saya step yang paling krusial itu adalah komunikasinya kepada tim gitu ya, dan jelas apa yang kita komunikasikan itu, clear target-target dan cara mencapainya, kemudian jelas siapa yang bertanggung jawab ya, kemudian orang-orang yang bertanggung jawab itu adalah orang-orang yang menurut kita juga kompeten gitu ya untuk mengeksekusinya. Lalu setelah itu kita monitor dan evaluasi. Itu aja. Ya, sebetulnya sesimpel itu gitu ya. Nah, cuman memang tidak apa namanya ya, tidak mudah ya teman-teman mau melakukannya gitu ya. Seperti Sukis Wijayanti ini nanya annual meeting usaha UMKM apa yang dibahas ya Pak? Ya itu yang dibahas annual meeting itu. Kita pertanyaannya annual meeting itu biasanya ada dua ya. Pada saat kita merencanakan bisnisnya atau mengkomunikasikan bisnisnya. Jadi biasanya yang membuat rencana bisnis itu tidak semua tim kan. Nah, tapi kalau rencana bisnis itu sudah siap, nah itulah yang perlu dikomunikasikan. Jadi misalnya, makanya kemarin tuh misalnya saya hadir di banyak acara-acara annual meeting ya kemarin itu di teman-teman di Jogja, di Surabaya ya, di Surabaya kemarin itu juga bagaimana para Hita waktu itu menyampaikan, saya hadir juga di situ ya, menyampaikan target mereka, caranya mereka, strateginya apa, komitmennya apa, dan segala macamnya ya. Nah, disitulah kadang-kadang perlu juga mungkin, kalau misalnya ada waktu, tentunya bisa diskusi juga di situ. Kadang-kadang maunya kita ini kan gitu ya. Tapi mungkin kita juga minta feedback dari timnya kita itu. Kira-kira mampu nggak mereka melakukan? Atau support apa sih yang harus kita berikan ke mereka supaya mereka mampu mengeksekusi rencana bisnis yang kita sudah berikan ke mereka itu ya. Jadi Suti Agung juga nanya kalau untuk orang produksi apa sih yang harus ini ya, produksi sudah jelas ya kan, orang produksi kalau salesnya berapa, volumenya berapa, target volumenya berapa yang harus diproduksi kan gitu ya. Betul. Nah itu dia. Malam Ardiansah Ade di Padang juga Pak Budi. Ya oke ya, saya baru pulang dari Padang, baru meeting sama Mas Ardiansah Ade ya, Mas Ade di rootnya Bang Kerinci ya. Kemarin kebetulan saya pulang ke Padang, kita ada RUPS di sana, sekaligus lihat ibu saya, kemudian lanjut waktu itu ke mana ya? Lupa saya kawan. Dari Jogja kayak ke Padang, Padang, Surabaya, baru semalam saya pulang ya. Ya. Pulang masih nonton bola saya, jadi masih tidur. Sudah hampir 2 minggu nih tidur saya mungkin 1 jam lah ya semalam ya. Nah tapi itu saya juga, nah kemarin misalnya di Bang Kerinci itu juga kita bicara juga rencana tahun depannya bagaimana kan gitu ya. Nah makanya kita ada tergantung ya, kalau bisnis kita sudah formal seperti di Bang Kerinci gitu ya, di yang kemarin saya ada di Padang ya, kebetulan ada di rootnya kayaknya hadir ya malam ini. Nah kita selain dari mereview ya hasilnya tahun 2022 itu, kita juga melihat apa sih sebetulnya yang direncanakan oleh manajemen atau direksi ya untuk tahun 2023. Nah, kita sepakati dulu gitu. Nah, kemarin kita sudah sepakati, kemarin itu misalnya di Bank Kerinci itu target-targetnya walaupun ada beberapa catatan-catatan yang kita minta direksi untuk perbaiki gitu ya sebelum difinalkan. Nah, kalau sudah final, nah harusnya itu dikomunikasikan ini ya ke timnya. Jadi jangan lupa Mas Ade ya tentunya ya. Saya tahu Mas Ade pasti komunikasikan itu, tapi biasanya saya selalu ingatkan kembali. Bulan lalu, bulan apa ya, November itu kalau nggak salah saya pas sebelum ke Bali ya, itu
Nah, contohnya lagi di Paraita di Surabaya misalnya ya. Hmm. Nah, saya dengan Pak Baskoro diundang juga untuk hadir karena kita lagi membantu mereka gitu ya. Eh, itu melihat juga rencana bisnisnya itu sudah matang gitu ya. Nah, kemudian dikumpulkanlah semua kepala-kepala cabangnya gitu ya. Kemudian dikomunikasikan itu ya. Dikomunikasikan untuk tahun 2023 itu apa saja yang target yang harus dicapai, cara mencapainya bagaimana, supportnya apa yang diperlukan dan segala macamnya gitu ya. Jadi itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan ya kalau dilihat dari apa namanya dari caranya ya kita mengeksekusi ya rencana bisnis kita untuk tahun depan. Jadi minimal 4-5 hal itu yang harus teman-teman usahakan gitu ya untuk lakukan dengan segala kelebihan dan keterbatasan teman-teman. Ya, jadi saya tidak memaksakan teman-teman itu harus seperti perusahaan besar gitu ya, tidak sama sekali gitu ya. Karena terlalu banyak orang bilang, Pak Budi ini ceritanya perusahaan besar, kami ini perusahaan kecil, gitu. Nah, prinsip dasarnya sama, ya, sama, ya. Dari berkali-kali saya bilang, sebetulnya prinsip dasarnya sama. Cuman, apa namanya ya, besar kecilnya aja yang beda, gitu ya. Degree-nya, istilahnya degree-nya, gitu ya. Apa namanya itu? Kompleksitasnya berbeda, tapi prinsip-prinsip dasarnya sama kok bisnis itu ya. Jadi nggak usah Anda percaya bahwa Anda nggak perlu belajar ya. Kita bisa belajar dari yang kecil, bisa belajar dari yang besar gitu ya. Tapi prinsip dasarnya sama. Ya. Tapi mungkin beda-beda gitu ya, kategori dan segala macam ya. Nah itu sih mungkin pembukanya saya, Reza, sehingga mungkin kita sudah bisa membuka pertanyaan gitu ya. Kita ini kan kita bisa mulai melihat pertanyaan-pertanyaan mana yang mungkin bisa kita coba tanya jawab ya. Sekaligus juga tentunya mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya lihat Mas Ade di sini, alhamdulillah sudah dikomunikasikan bersama tim. Oke, Bang Kerincinya, Bapak Sunatulan RPS. Oke, ya untuk mereka buat cara dan strateginya hingga disiplin strategi bisa jalan. Oke, bagus. Alhamdulillah Pak Dirut ya. Oke, jadi silakan ya dieksekusi. Nah, kan gitu ya kira-kira ya. Ada lagi tadi saya lihat pertanyaannya bagaimana cara cepat kaya versus cepat miskin gimana Pak? Nggak ada yang cepat kaya itu. Cepat kaya rampok, judi, ya, tapi langsung cepat miskin gitu ya. Nggak usah belajar dengan saya. Kalau mau yang instan-instan, jangan belajar dengan saya. Ya, jangan belajar dengan saya. Ya, jadi belajar dengan orang lain aja. Ya, saya bukan tipe orang yang instan, jadi nggak ada itu. Itu Reza. Baik, Pak. Terima kasih banyak nih untuk sharingnya malam hari ini. Teman-teman business planners yang sudah memiliki pertanyaan atau sudah ingin nih menanyakan terkait topik malam hari ini yang tentunya mantap banget tentunya. Jadi teman-teman boleh langsung menanyakan di kolom chat ataupun di box Q&A ya. Oke, sebelum ke business planners, Pak, saya mau tanya juga nih. Sebelum kita eksekusi strategi, pastinya kita perlu cek dulu ya, Pak, background bisnis kita nih seperti apa? Apa saja nih Pak yang perlu kita cek terlebih dahulu sebelum kita mulai eksekusi strateginya? Ya sebetulnya pada saat kita membuat rencana bisnis gitu ya, harusnya kita akan memahami ya. Kita harus cek dulu kelebihan dan kekurangan dari bisnis kita. Ya, dan tentunya dari situlah kita mencoba membuat rencana untuk memperbaikinya. Jadi kalau kita sendiri tidak tahu ya apa yang kita mau perbaiki, kelemahan kita aja kita nggak tahu gitu ya, maka ya nggak bisa juga kita melakukannya. Jadi memahami dulu ya kesehatan bisnis kita lah istilahnya ya. Kalau kami dulunya itu ya setiap tahun itu pasti kita evaluasi ya, dan evaluasi itu kan bukan hanya setahun gitu ya, evaluasi itu tiap minggu, tiap bulan, lalu rangkuman dari semua tiap minggu, tiap bulannya itu gitu ya. Nah, disitulah kita merangkumkan, tahun 2022 ini pelajarannya apa sih yang kita dapatkan gitu ya. Nah,
Tapi ya ini yang bagusnya Reza ya. Tapi kalau kita punya ya semacam alat ya atau kriteria apa saja yang kita mau lihat, itu jadi lebih bagus gitu ya. Sebab kalau kita mengevaluasi itu kita sendiri nggak tahu yang mau dievaluasi itu apa, ya nggak ada gunanya juga gitu. Jadi makanya besok malam itu ya kalau teman-teman yang mau hadir ya sebetulnya ya ada program yang khusus kita buatkan besok malam Zoom ya bersama saya dengan bisnis.id gratis ya. Kan teman-teman Betul. sukanya kan gratis nih ya gratis gitu ya untuk mencek kesehatan bisnis Anda menggunakan alat Smart Business Map. Jadi Anda bisa ya bagi Anda yang sudah belajar Smart Business Map monggo silakan cek ulang gitu ya. Bagi teman-teman yang belum belajar ya nggak apa-apa ya sambil belajar besok malam gitu ya. Betul. Nah, 12 kriteria atau berdasarkan itu 12 pertanyaan itulah yang akan kita gunakan untuk mencek sebetulnya bisnis kita ini secara umum sudah bagus atau belum ya. Nah, jadi mulai dari kalau 12 pertanyaan itu dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu namanya playing field ya. Nah, yang kelompok kedua itu market landscape. Lalu kelompok ketiga itu operational profitability misalnya ya. Nah, Betul. 3 kelompok itu ya atau dengan 12 pertanyaan itu kita coba cek. Jadi besok besok itu kita berikan alatnya ya. Nah, nanti kita simulasikan. Jadi besok itu saya akan jelaskan ya konsepnya dulu ya. Apa saja yang apa namanya? Apa saja yang akan kita bedah gitu ya. Lalu kita berikan penilaiannya. Lalu Excel kita kasih besok malam tuh Raisa. Jadi saya Betul. sudah siapkan Excel-nya. Nanti kita bisa kasih ke teman-teman ya Excel-nya sehingga mereka bisa isi ya. Nah, nanti kita buat semacam game lah ya besok gitu ya. Betul. Uh, ya, ada skornya berapa. Jadi kita ada scoring ya walaupun scoringnya itu lebih ke tentu fun-nya ya, fun-nya. Sebetulnya banyak sekali yang apa namanya yang harus kita lihat gitu. Tapi supaya teman-teman ini mulai memahami dulu ya konsepnya gitu ya. Nah oleh karena itu uh, di situ nanti teman-teman itu masuk kategori yang mana nih? Wah ternyata masih kategori yang parah banget nih yang harus banyak sekali yang diperbaiki misalnya ya. Atau oh ternyata saya udah bagus nih, saya sudah siap mencari investor atau siap mengembangkan gitu dan segala macamnya gitu ya. Nah jadi teman-teman yang mau ikut monggo ya bisa di bisnis.id ada linknya ya saya. Ada. Kita sediakan linknya di bio Instagramnya. Langsung diklik Ya aja di betul ya. menu cek kesehatan bisnis. Teman-teman bisa langsung klik, langsung WhatsApp ke kita untuk kita bantu Ya, kirimkan nanti linknya. langsung kita kasih anunya apa link Zoom-nya untuk besok malam gitu ya. Nah, jadi Betul. teman-teman ada waktu gitu ya. Ya iseng-iseng lah sambil kita fun ya, gembira belajar gitu ya. Sehingga dari situ mungkin teman-teman oh iya ya mungkin yang ini yang harus saya lebih perbaiki lagi gitu ya. Misalnya ternyata pricing harga saya ya kan ada itu di pertanyaan nomor 7 ya. Apa namanya ya? How do you sell your product ya? Bagaimana caranya Anda menjual produk Anda? Pertama sekali yang kita cek misalnya harga kita sudah tepat atau belum gitu ya. Nah, oh ternyata oh mungkin nggak tepat ya, mungkin kemahalan atau mungkin kerendahan misalnya. Ah, jadi nanti kita kasih skor ya supaya ada Betul. gamenya lah supaya asik Betul. ya Reza ya besok. Nah, ya Betul. walaupun teman-teman mungkin sudah mulai mengeksekusi misalnya tahun depan gitu ya, tapi ya kita kita bisa dari besok malam belajar itu mungkin teman-teman sudah bisa juga mulai mikir-mikir ya. Iya ya, mungkin rencana ini harusnya ada ya saya perbaiki. Ternyata masih belum nih. Nah, masih ada kesempatan nih untuk teman-teman nantinya perbaiki. Ya silakan nantinya ya. Terima kasih Bu Sumber Positif Thinking ya. Ya terima kasih. Ya ini tugas kita ya, tugasnya saya selama pensiun ini ya. Karena umur saya juga nggak panjang lagi mungkin ya kan ya. Jadi ya sebanyak-banyaknya kita bisa berbagi, ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman ya. Nah kami tugas kami di Betul. bisnis.id tentunya begitu juga.
Itu Raisa. Oke, teman-teman business planners nih yang merasa, ayo kita mau cek kesehatan bisnisnya, boleh banget langsung ikut di special session nih, karena special session ini tentunya merangkup banyak materi yang teman-teman biasanya dapat di workshop nih, tapi dapat gratis besok di Zoom-nya bersama Pak Budi nih di special session. Jadi teman-teman yang belum daftar, buruan daftar, biar kita langsung daftarkan, listkan teman-teman untuk langsung ikut di Zoom-nya besok. Untuk acaranya gratis ya teman-teman. Kita mulai di 19.30 atau jam 7.30 malam sampai jam 9 malam. Oke, next ya Pak, kita mulai ke kolom chat nih. Sudah banyak yang bertanya. Ya. Oke, dari Latif underscore Abidin ya Pak. Bagaimana nih Pak cara mengevaluasi bisnis dan membuat program tahun berikutnya? Ya, sebetulnya tadi sudah saya jelaskan ya, mengevaluasi bisnis. Jadi pertama, kalau kita mau mengevaluasi bisnis, harus ada dulu yang dievaluasi itu apa. Jadi makanya kita perlu ukuran-ukurannya tadi itu, kan gitu ya. Jadi misalnya target, misalnya ya, harus ada dulu gitu ya. Nah, jadi kalau targetnya itu sudah ada, baru kita bisa evaluasi ya, apakah kita mencapai target atau tidak. Jadi pertama sekali untuk kita bisa ya tentunya mengevaluasi itu ya, maka kita harus tahu dulu apa yang akan kita evaluasi. Makanya tadi itu saya bilang kita harus punya target. Lalu target itu datangnya dari mana tadinya, misalnya katakanlah, oh saya datangnya target itu misalnya 24M tahun depan, 2M sebulan, dengan cara misalnya membuka cabang baru satu cabang setiap bulan misalnya. Jadi berarti setahun itu 12. Nah berarti itu ukurannya. Ukurannya kalau setahun itu kita sudah mencapai atau tidak. Nah itu yang dievaluasi setiap bulan. Karena kita mengatakan tadi berarti kita akan membukanya setiap bulan. Jadi untuk mengevaluasi itu pertama harus ada ukurannya. Ukuran itu harus ada tentunya apa namanya itu benchmarknya dengan tadi itu targetnya, kriterianya apa gitu ya. Masuk atau tidaknya itu tentunya berdasarkan target itu. Bagaimana kita mengatakan evaluasi ini bagus atau tidak ya. Tentunya harus ada ukuran dulu. Jadi misalnya targetnya itu menjadi ukurannya misalnya ya. Pembukaan cabang misalnya menjadi ukurannya, atau bisa juga untuk produk-produk jasa misalnya service level misalnya ya, kepuasan pelanggan itu bisa jadi ukuran juga kan itu. Nah kita yang menetapkan ukurannya ya, nah kemudian kita carikan cara mengukurnya. Jadi misalnya ya, kepuasan pelanggan gimana cara mengukurnya ya, ya mungkin kita setiap bulan adakan survei misalnya ya ke pelanggan, lalu dari hasil survei itu kita tetapkan misalnya kepuasannya paling sedikit 90%, kalau di bawah itu nggak masuk target misalnya. Nah kita membuatkan survei ke konsumen, nah itu menjadi target untuk teman-teman yang bertanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan misalnya. Jadi itu semuanya itu kita coba ukur gitu ya. Tentunya yang paling mudah ukurannya adalah omsetnya, volumenya, cabangnya, profitnya, dan segala macam gitu ya. Gitu. Oke, baik Pak. Berarti memang harus punya ukuran kriterianya untuk dikatakan bagus seperti apa agar bisa kita evaluasi ya Pak, agar lebih paham nih kita kalau ini sudah bagus atau belumnya, atau sudah mencapai target atau belum. Ya. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Kak Latif. Oke, lanjut ya Pak. Untuk mengeksekusi tentunya kita perlu tim yang solid ya Pak. Lalu bagaimana nih Pak cara membentuk tim yang solid untuk pencapaian target omset kita nih? Pertanyaannya dari Laundry underscore Superpress. Ya kalau baru sekarang teman-teman baru mau mencari timnya, ya nggak terlambat juga sebetulnya. Ya. Jadi harusnya di Desember ini sudah harus punya tim yang bagus untuk mengeksekusi tahun depan gitu ya. Jadi kalau enggak itu kan repot gitu ya. Tapi oke lah, saya coba jawab ya. Ya pertama tadi itu sebaiknya teman-teman itu harus paham dulu ya tadi itu rencananya itu apa ya. Lalu misalnya targetnya apa, kemudian untuk mencapai target itu kita memerlukan orang yang seperti apa ya. Kan itu ya. Nah, karena apa? Kenapa begitu yang saya bilang tadi itu? Kadang-kadang kita banyak hanya sekedar mengatakan bahwa ya
salam kembali dari Indonesia ya, salam dari Malaysia. Oke. Jadi kadang-kadang kita hanya mencari yang bagus, ukurannya bagus itu apa? Kan itu pertanyaannya. Betul. Jadi kita harus paham dulu ukuran orang yang bagus itu apa. Orang yang bagus itu berarti adalah orang yang sesuai kemampuan teknisnya, kemampuan non teknisnya, apa yang namanya kompetensi namanya ya, kompeten atau tidak dia ini ya, untuk mengeksekusi, menjalankan pekerjaan yang diberikan ke dia. Nah, pekerjaan ini bisa macam-macam, ada besar kecilnya gitu. Jadi jangan kita cari misalnya, oh saya butuh direktur X perusahaan besar gitu ya. Padahal yang dia kerjakan itu masih yang simpel-simpel saja. Jadi overqualified, dia nggak bagus juga kan itu. Jadi yang perlu pertama itu adalah paham dulu apa yang perlu dikerjakan. Nah itulah yang kalau di dalam, bukan teori sih, dalam prakteknya ya, di dalam kita mengelola SDM, maka kita memerlukan yang namanya job description-nya ya. Pekerjaan itu apa sih sebetulnya yang dikerjakan sehari-hari, sehingga pada saat kita sudah tahu nih apa yang harus dikerjakan, baru kita tahu kira-kira apa skills yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu ya. Nah dari situlah ya, kita akhirnya memahami profil orang yang kita butuhkan. Nah, dari setelah itu baru kita cari orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Itu kira-kira stepnya ya, Risa. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Laundry_Superfresh nih. Lanjut ya Pak, kita ke box Q&A dari Kak Musidik nih. Rencananya suka tidak searah nih Pak sama partner bisnisnya. Bagaimana sarannya Pak untuk menjadikan satu arah nih Pak antara di rencana tersebut? Iya, itu yang paling sering itu, makanya cari partner yang sevisi, partner yang bisa betul-betul bersama-sama gitu ya. Jadi kalau memang sudah tidak bisa lagi, memang tidak sevisi, ya sebaiknya ya tidak usah berpartner. Itu sih kalau saya mah. Ya. Tapi bagaimana caranya? Misalnya pertama tentunya cantolannya istilahnya saya ya. Kita harus paham dulu kita satu arah dulu atau tidak. Kalau rencananya yang misalnya tidak searah, ya, misalnya asal goalnya, tujuannya sama, itu mungkin masih bisa dikompromikan. Ya. Ya. Tapi kalau visi dan tujuan goalnya saja sudah tidak sama, ya, dan itu berseberangan terus, menurut saya ya berarti Anda tidak cocok dengan partnernya gitu. Tapi kalau goalsnya sama, jadi contohnya Raisa misalnya kita berpartner nih misalnya ya, lalu kita bilang oke, kita mau ke Surabaya atau ke Medan. Nah, Raisa bilang saya mau ke Medan, saya bilang saya mau ke Surabaya. Gak ada komprominya nih, kan itu ya. Gak ada komprominya, ya berarti nggak cocok, harus jalan sendiri-sendiri kan gitu. Nah tapi kalau saya bisa berunding nih sama Raisa, oh ya udah kita kompromi ya, saya mau ke Surabaya, Raisa mau ke misalnya Medan, ya udah kalau begitu kita ke Bali aja misalnya kan gitu ya. Nah jadi berarti tujuannya sudah sama dulu nih. Nah cara ke Balinya bisa saja, oh Raisa maunya naik pesawat, saya mau naik mobil misalnya ya. Nah itu kan tinggal bagaimana kita mencari logikanya, ya rasionalnya, kenapa harus memilih pesawat, kenapa harus memilih mobil. Nah itu mungkin bisa didiskusikan. Tapi kalau tujuannya saja sudah tidak sama, ya, sebaiknya nggak usah berpartner. Kalau saya sih itu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Musyidik nih. Lalu Pak, ada pertanyaan dari Pak M. Farhan ya Pak. Bagaimana nih Pak, cara untuk bisnis jasa yang ingin scale up tanpa harus menambah tim? Karena bisnis yang bergerak di bidang jasa ketika semakin banyak klien, maka membutuhkan lebih banyak tim juga. Teknologi salah satunya, ya, kalau memungkinkan. Gitu ya. Jadi itu kan
caranya misalnya tadi itu kalau ke jasa misalnya kita jadi konsultan atau apapun lah itu ya misalnya. Ya kalau kita tergantung konsultan makin banyak klien berarti kita butuh banyak konsultan gitu ya. Nah kalau kita nggak mau seperti itu berarti bisa saja kita harus merubah sistemnya kita. Jadi sistemnya mungkin dirubah, produknya mungkin dirubah, lalu sistemasi dijalankan dan tadi itu mungkin digunakan teknologi supaya tadi itu nggak perlu lagi lebih banyak konsultannya gitu ya karena sudah mulai bisa di itu. Tapi kalau tidak memang ada uh, bisnis-bisnis tertentu yang terpaksa harus banyak orangnya karena belum bisa digantikan gitu ya dengan misalnya teknologi atau sistem-sistemnya. Jadi pertama sistemnya harus diperbaiki, mungkin produknya harus direnovasi, menyesuaikan diri sehingga bisa mungkin dijual dengan menggunakan teknologi misalnya ya. Itu memungkinkan ya. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Farhan. Lanjut ya Pak, kita ke Kak Bayu.Andriantoni. Pak Budi, memotivasi tim SDM agar bekerja efektif sesuai target selain janji dengan bonus, selain itu apa nih Pak misalnya? Iya, iya. Oke, bagus ya pertanyaannya Bayu ya. Sebetulnya kan gini ya, kalau kita harus paham dulu, jadi istilahnya kan gini, ini logikanya kan gini, kalau saya ingin memotivasi tim, berarti saya harus paham dulu tim saya, motivasinya apa, kan gitu ya, logikanya kan begitu. Jadi, kalau kita sendiri nggak paham, ya, motivasinya tim kita itu apa, jadi apapun yang kita kasih belum tentu tepat, kan gitu ya. Sama kayak kalau kita misalnya mau berobat ke dokter, kalau kita sendiri nggak tahu penyakit kita apa, mau dikasih obat apa, kan gitu. Nah, jadi pertama Mas Bayunya harus paham dulu timnya ini yang memotivasi mereka itu apa, gitu ya. Ya tadi itu selain janji bonus itu misalnya ya, karena tidak semua orang ya dan tidak semua level ya itu juga termotivasi hanya karena uang. Nah, jadi cari motivator lainnya itu apa? Jadi contohnya apa misalnya ya? Berdasarkan research ya dan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya selama ini ya mengelola ribuan, puluhan ribu juga karyawan gitu ya. Biasanya gitu ya yang paling sering ya yang tidak mau motivasi orang itu adalah bosnya. Bosnya yang kurang bagus, bosnya yang toksik, ya, bosnya yang tidak mendukung, bosnya yang tidak mementor, bosnya yang tidak mendidik, ya, itu yang paling sering sebetulnya dibandingkan hanya uang. Jadi kalau kita bisa memberikan timnya kita ini, gitu ya, pelajaran, ya, dikembangkan supaya mereka menjadi manajer-manajer yang bagus, ya. Itu saja sudah membuat orang itu mungkin termotivasi untuk mau datang ya gembira datang ke kantor. Bayangkan Raisa ya, kalau saya nggak suka sama bos saya, setiap pagi saya bangun ya kalau mau ke kantor misalnya, saya udah males kan mau ke kantor kan. Aduh, saya ketemu bos saya lagi yang toksik begini dan segala macam ya. Jadi itu satu ya. Nah, yang kedua ya biasanya ya ini pengalaman berdasarkan riset dan pengalaman saya juga, yang memotivasi orang selain dari uang itu adalah pekerjaannya itu sendiri. Pekerjaannya itu cukup challenging atau tidak, menantang atau tidak gitu. Kalau pekerjaannya bayangkan boring, ya itu aja yang dikerjakan selama 10 tahun, ya nggak termotivasi lah gitu ya. Walaupun mungkin dikasih kenaikan gaji pun, ya mungkin dia happy cuma 6 bulan aja. Setelah itu karena pekerjaannya juga nggak berubah-ubah, akhirnya dia mulai boring lagi kan gitu. Nah, jadi gaji bonus itu biasanya kalau di dalam istilahnya kami dalam ilmu manajemen itu adalah higienis gitunya ya, hygiene factor gitu, faktor hygiene. Dia kalau tidak ada, dia memang membuat orang jadi tidak bisa bekerja gitu ya. Tapi kalau ditambah pun belum tentu dia menambah motivasinya. Nah, jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan? Perbaikilah lingkungan kerjanya.
buatlah manajer-manajer dan tim leadernya itu menjadi leader-leader yang baik supaya orang senang bekerja dengan mereka dan termotivasi. Lalu buatlah pekerjaan-pekerjaan itu menarik dan menantang untuk orang yang mengerjakan. Minimal harus ada rotasi misalnya supaya orang nggak boring misalnya. Nah baru setelah itu ya bonus yang bagus, gaji yang bagus itu boleh-boleh saja ya. Kalau saya justru malahan yang bukan uangnya itu dulu yang saya perbaiki kalau saya sih. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, dari Kak Bayu nih. Ada yang komen nih Pak, minta bocoran sedikit nih Pak, materi tentang e-course dari mencari modal usaha untuk pemula nih, dari Kak Ikan Cupang Sederhana nih Pak. Boleh dibocorkan sedikit gak nih Pak, materinya apa saja yang dibahas? Sebetulnya simpel aja, itu kan simpel aja apa stepnya yang harus dipersiapkan, terutama untuk bisnis-bisnis yang masih kecil gitu ya. Termasuk di situ caranya apa saja sih yang harus kita persiapkan kalau kita berhadapan dengan misalnya investor, apa yang harus kita perbaiki gitu ya. Tapi yang sederhananya dulu ya, karena itu kan sangat-sangat basic ya untuk teman-teman. Kalau mau yang lebih dalam tentunya bukan itu course-nya ya, itu masuknya itu di triple value misalnya ya. Itu beda ya course-nya gitu. Oke, lanjut ya Pak, kita ke Karatna_Lydia nih. Ini juga jadi saya jadi terpacu juga nih, ingin tahu juga. Merencanakan plan itu perlukah sampai sedetail-detailnya Pak, atau membuat perencanaan yang simple dengan perbaikan dan ketika pelaksanaan nanti diperbaiki ke depannya, direvisi terus nih? Sebetulnya tergantung sedetail apa yang kita mau. Kalau di perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, seperti yang saya jalankan ya selama ini gitu ya, itu kita sangat detail gitu ya. Nah karena memang kita semuanya harus direncanakan karena pengaruhnya sangat besar dampaknya kalau itu meleset gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih baru, ya, mungkin tidak perlu sedetail-detailnya gitu ya. Sebetulnya semakin detail itu semakin memudahkan untuk tim mengeksekusinya, gitu ya. Nah, tapi saya tahu tidak bagusnya ya kalau kita misalnya membuat terlalu detail. Pertama memakan waktu ya. Lalu yang kedua tadi itu pertanyaannya adalah nanti kalau berubah bagaimana? Ya nggak apa-apa. Jadi walaupun kami pun juga, kalau pengalaman saya selama ini di perusahaan-perusahaan saya yang lama itu, ya kita detail pun kalau memang harus berubah, ya kita rubah gitu. Jadi tidak ada rencana itu yang 100% gitu ya, tidak ada perubahan, itu nggak pernah. Selama 30 tahun saya bekerja juga, menjalankan bisnis-bisnis yang saya jalankan selama itu, nggak ada juga. Cuman kalau misalnya rencana kita itu 100%, lalu yang dirubah itu 80%, berarti rencananya yang jelek gitu. Betul. Tapi kalau rencana itu 100%, yang dirubah itu 20%, ya masih wajar aja gitu. Karena nggak ada kita bisa memprediksi ya tahun depan itu bagaimana. Itu kan semuanya asumsi. Tapi ada logikanya kan gitu. Ada logikanya, ada pelajarannya, ada historinya. Dari situ kita memprediksi. Ya, namanya prediksi. Kecuali kita Tuhan yang tahu gitu. Nah, jadi pasti nggak mungkin ada yang 100%. Mana di dunia ini, siapapun yang buat rencana itu kalau bisa dia 100% persis, 100% apa yang direncanakan itu berjalan semuanya. Potong telinga saya, Tuhan dia itu berarti. Betul, betul. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Ratna Linda. Lalu Pak, kita kan ingin eksekusi strategi ya. Kita perlu tim yang baik, yang capable. Nah, lalu bagaimana nih Pak? Saat interview, saat mungkin kita merekrut ya Pak, pertanyaan apa yang menurut Pak Budi nih penting untuk ditanyakan kepada calon karyawan nih yang ingin masuk? Nah, ini kan itu ya. Kan kemarin mungkin pernah saya bahas ya, kita bahas juga bahwa salah satu cara kita menilai tim yang ingin kita rekrut itu ya adalah dengan interview toh. Betul. Ya. Dengan interview ya. Selain dari kita cek background-nya, lihat CV-nya, lihat pengalaman kerjanya mungkin. Nah, lalu apalagi sih yang harus kita lakukan? Mungkin ada tes psikologi mungkin ya, tapi biasanya
yang paling sering dilakukan teman-teman kan menginterview. Nah, celakanya kalau kita tidak pernah belajar interviewing teknik, ya, teknik interview yang baik dan benar, maka kemungkinan salahnya kita itu tinggi gitu. Ya. Nah, jadi paling sering misalnya ya kalau kita nggak paham ya cara menginterview dengan baik dan benar, paling sering saya dengar tuh pertanyaan teman-teman tuh, menurut Anda kalau Anda sudah masuk ke perusahaan kita ini, apa yang bisa Anda berikan kontribusi ke kami? Kan itu. Atau kalau ada situasi seperti ini, Anda akan lakukan apa? Kalau nanti kita ini perkiraannya Anda mau melakukan apa nih dengan ini? Itu kan semuanya itu cerita yang akan datang. Kan itu. Nah, akan datang itu mereka bisa cerita apa aja. Kan itu. Siapa yang bilang ya, dia bisa berteori, dia bisa bercerita. Nah, yang sulit mereka menghibur atau menipu, itu adalah kalau kita suruh dia cerita pengalamannya dia. Nah, jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan ya yang ya menjelaskan pengalaman dia, ya, pengalaman real bukan teorinya. Jadi kalau Anda bertanya menurut pendapat Anda, ya, nah menurut pendapat ini kan teorinya dia keluarkan, nanti dia kalau apalagi mahasiswa yang baru selesai kuliah, nah dia keluarkanlah teorinya dia. Tapi kalau ditanyakan misalnya pengalaman Anda, ya misalnya Anda pernah nggak punya pengalaman misalnya mengelola tim misalnya? Wah Pak, saya kan baru lulus kuliah kan belum pernah kerja, saya nggak pernah. Oh iya nggak pernah. Kira-kira pernah nggak Anda masuk di dalam organisasi mahasiswa misalnya atau tingkat RT ada nggak ya? Oh ada Pak kalau di mahasiswa itu. Oke, kalau di mahasiswa itu apa yang Anda lakukan kan itu ya? Oh, saya melakukan ini. Oh, pernah nggak Anda berantem karena tidak sependapat dengan timnya Anda? Oh, pernah, Pak. Nah, apa yang Anda lakukan waktu itu? Nah, jadi yang Anda lakukan waktu itu. Jadi kejadiannya, contohnya kan. Jadi pertanyaan tuh banyak sekali, nggak bisa saya jelaskan di sini satu-satu ya. Tapi intinya adalah jangan bertanya soal apa yang akan dia lakukan, menurut pendapat Anda bagaimana, itu jangan. Tanya saja apa yang pernah dia lakukan ya, tapi tentunya pertanyaan-pertanyaan yang tepat gitu ya. Itu. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Fania. Oke, Pak, kita sudah sampai di penghujung sesi Business Q&A nih. Sebelum kita tutup, mungkin ada nggak Pak nasihat nih untuk business planners nih, agar eksekusi di 2023-nya strateginya bisa smooth, bisa mulus nih, Pak. Silakan. Ya sebetulnya sama ya. Jadi apa yang kita rencanakan itu ya memang harus kita eksekusi. Tapi salah satu syarat kita bisa mengeksekusi yang baik itu tadi itu pertama tentunya timnya harus ada yang kompeten. Yang kedua harus dikomunikasikan. Paham nggak tim kita itu apa targetnya kita, caranya bagaimana. Jadi itu harus dilakukan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kita harus punya ukuran-ukuran ya untuk bisa mengukur tanggung jawab masing-masing orang itu terhadap target-targetnya. Nah, kemudian lakukanlah monitoring dan evaluasi. Itu sesimpel itu. Nah, tapi yang lebih penting lagi nantinya, di setiap bulan nantinya itu kita harus melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Nah, disitulah perannya yang menurut saya, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar SBM, Smart Business Map, setiap bulan itu cek aja kembali ya. Mungkin ambil waktu agak 1 jam ya. Gunakan 12 pertanyaan itu setelah kita eksekusi, kira-kira di bagian yang mana yang masih belum gitu ya. Lalu kira-kira apa yang harus saya lakukan nih dengan rencana ini kok nggak tepat gitu ya. Apa yang mungkin harus kita. Jadi ada ukurannya, ada jelas targetnya, kemudian ada kriteria kita untuk mengevaluasinya. Jadi itu yang lebih penting. Jadi saran saya lah teman-teman yang malam ini yang masih belum misalnya mendaftar untuk besok malam free Zoom dengan saya di business.id untuk kita ya having fun ya, kita bergembira untuk cek kesehatan bisnis Anda menggunakan 12 pertanyaan dari Smart Business Map modulnya gitu ya. Kita buatkan game besok, kita coba cek
Nah, dari situ mungkin Anda mulai dapat pelajaran-pelajaran juga ya, dari apa yang mungkin harus Anda perbaiki di bisnis Anda. Gitu, Raisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Budi nih sudah sharing ke saya juga teman-teman business planners pada malam hari ini di sesi Business Q&A. Semoga sharing malam hari ini bisa membantu business planners ya untuk mengembangkan nih strateginya lebih lanjut agar eksekusinya juga lebih mulus, lebih baik walaupun eksekusinya banyak berdarahnya ya Pak, tapi tetap harus direvisi terus. Oke, terima kasih banyak Pak Budi nih sudah meluangkan waktunya juga sharing ke saya juga business planners. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, pastinya besok malam kita adakan special session nih untuk teman-teman business planners yang ingin cek kesehatan bisnisnya, tentunya diajar langsung sama Pak Budi nih, oleh Pak Budi Isman. Jadi teman-teman yang mau cek kesehatan bisnis bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu cek kesehatan bisnis Anda. Jadi teman-teman bisa langsung chat CS WhatsApp-nya bisnis.id dengan menyertakan nama juga email agar kita bantu nih untuk kirimkan invitation-nya. Untuk jamnya kita mulai di jam 19.30. Jadi teman-teman yang belum waktunya masih belum disiapkan, yuk buru-buru disiapkan, disisihkan untuk kita cek kesehatan bisnisnya teman-teman besok malam. Dan gak ketinggalan pastinya ya, bagi business planners yang ingin belajar lebih detail untuk membangun fundamental bisnis, bisa ikut di workshopnya SBM Advance yang akan diajar langsung oleh Pak Budi bersama Pak Taufan Biumbara. Workshopnya akan diselenggarakan pada 16 dan 17 Januari. Untuk pendaftarannya gampang, teman-teman bisa langsung klik pada link bio Instagramnya bisnis.id di menu daftar workshop SBM Advance atau langsung klik link pada atau menghubungi Mbak Amelia Jilansyah via DM Instagram. Untuk slot pesertanya terbatas, jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagram ya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya nih. Oke, thank you semuanya. Selamat malam ya. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Dan kalau nggak jumpa, selamat tahun Waalaikumsalam. baru ya semuanya teman-teman. Betul. Sukses selalu di tahun yang baru. Selamat malam. Selamat malam Pak Budi. Sampai jumpa di besok malam kita nih ketemu lagi. Oke, terima kasih banyak business planners sudah join di Business Q&A malam hari ini. Teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk ikut di special session besok bersama Pak Budi Isman. Jadi teman-teman yang mau cek kesehatan bisnis langsung lari di link bio Instagramnya bisnis.id, langsung klik pada menu cek kesehatan bisnis Anda ya. Gampang banget, langsung bisa sertakan nama dan email, lalu chat CS WhatsApp kami untuk langsung di list nih masuk ke invitation-nya bisnis.id untuk Zoom besok. Oke, terima kasih Business Planner sudah meluangkan waktunya dan selamat malam. Selamat beristirahat.